Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Iwan. Aku adalah seorang tukang bangunan yang sudah terkenal di desaku. Hampir semua jenis bangunan pernah aku kerjakan, mulai dari rumah, musola, hingga tempat belajar pun sudah pernah aku dirikan. Hal itu tentu saja dengan bantuan kuli dan para pekerja yang selalu setia membantuku. Karena profesi tersebut, aku sering sekali mendapat proyek hingga keluar desa. Bahkan aku juga tidak jarang mendapat proyekan yang letaknya di luar kota. Entah itu mulai membangun dari awal hingga hanya renovasi saja. Semua aku kerjakan meskipun terkadang membuat aku harus tidak pulang untuk beberapa hari. Hingga akhirnya, hari itu pun tiba. Berbekal informasi dari seorang teman, aku akhirnya berkenalan dengan seorang pengusaha kaya yang membutuhkan jasaku. "Mas Iwan ya?" tanya Pak Budi. "Iya Pak," jawabku. "Saya mau minta tolong renovasi rumah saya, bisa Mas? Mau nambah beberapa kamar dan bikin dapur," sahut Pak Budi. "Iya Pak, bisa sekali, tapi saya bawa kuli sendiri ya Pak. Nanti kalau orang lain, takut gak cocok," usulku. "Oh iya, itu terserah Masnya. Ini Mas Iwan nginep sini kan? Sepertinya rumah sampean jauh," tanya Pak Budi. "Iya Pak, biasanya memang begitu. Nanti kami tidur di tempatnya Bapak sampai pekerjaan kami selesai. Untuk honor borongannya kita bicarakan di rumah Bapak saja. Soalnya saya juga harus survei lokasinya dulu." Akhirnya setelah bernegosiasi, aku pun sepakat untuk menyanggupi permintaan Pak Budi. Waktu itu, aku mengajak dua orang rekanku, yaitu Agus dan Wahyu. Mereka memang sudah biasa kuajak jika aku dapat proyek di luar kota, karena menurutku, kerja mereka tergolong cepat dan bersih. Dan setelah melakukan berbagai persiapan, akhirnya siang itu pun kami bertiga berangkat menuju ke lokasi. Karena jarak dari rumahku ke tujuan yang sangat jauh, membuatku saat itu sampai di lokasi sekitar malam hari. Sesampainya di depan rumah Pak Budi, aku langsung diajak menuju lokasi rumah yang akan direnovasi. Jarak rumah tersebut memang lumayan jauh dari rumah Pak Budi sendiri. Waktu itu kami harus kembali menaiki motor untuk menuju rumah tersebut. Setelah berjalan melewati beberapa kampung, akhirnya kami pun sampai. Rumah ini tergolong besar dan sudah mulai tidak terawat, karena sejak bisnis Pak Budi berkembang pesat, Pak Budi memilih membangun rumah di pinggir jalan raya, agar mudah memantau perkembangan usahanya. "Rumah ini kosong sudah lama Pak?" tanyaku. "Iya Mas, sudah kosong hampir 5 tahun. Saya pindah di pinggir jalan agar lebih ramai dan enak kalau buat usaha." "Oh iya, rumah ini kan kamarnya cuma 3. Misalnya saya mau nambah kamar 3 lagi bisa kan Mas?" tanya Pak Budi. "Bisa Pak, ini sepertinya di belakang rumah juga masih luas, jadi misalnya mau nambah 5 kamar lagi juga bisa," jawabku. "Ya sudah, Mas Iwan atur gimana bagusnya aja. Soalnya rencana saya, ini buat mes karyawan baru. Besok Mas Iwan kalkulasikan, terus bilang ke saya kira-kira butuh uang berapa," terang Pak Budi. "Baik Pak, ini saya sama teman-teman langsung tidur di sini ya Pak?" tanyaku. "Iya Mas, lampunya juga sudah nyala, tapi kamar mandinya tidak bisa digunakan. Jadi kalau mau mandi, sementara ini menumpang ke masjid yang ada di ujung jalan ya," jawab Pak Budi. "Iya Pak, besok saya sekalian benerin kamar mandinya," ucapku. Akhirnya, malam itu kami pun tidur di rumah tersebut dan hanya beralaskan tikar, karena saat itu memang kondisi rumah tersebut sudah kosong, dan barang-barang sudah dipindahkan semua. Hanya menyisakan almari dan ranjang yang sudah tua dan berdebu. Keesokan harinya, aku memulai pekerjaanku dengan melihat-lihat kondisi rumah ini, sembari menghitung besar biaya untuk renovasi.
Dan setelah menghubungi Pak Budi via telepon untuk melaporkan perakiraan biaya, kami pun memulai pekerjaan dengan membersihkan barang-barang terlebih dahulu. Saat itu, ku ketahui rumah ini memiliki 3 kamar tidur dan 1 dapur yang terletak di belakang rumah. Dan setelah puas berkeliling di depan rumah, aku pun melanjutkan melihat kondisi kamar tidurnya. 2 kamar di rumah ini memang bekas kamar tidur. Itu terlihat dari masih adanya ranjang yang sudah rusak dan 1 buah cermin kuno. Dan untuk kamar ketiga, ini sepertinya bekas ruangan yang entah aku juga kurang tahu sebelumnya digunakan untuk apa. Di kamar tersebut banyak sekali sisa dupa yang berserakan, dan ada beberapa kain berwarna merah yang bergelantungan. Ditambah aku juga menemukan banyak sekali sisa cangkang telur ayam Jawa dan bunga melati yang sudah layu. Hal itu tentu saja membuatku langsung tidak nyaman, dan aku pun segera memerintahkan rekanku untuk membuangnya. Ketika berjalan ke arah belakang rumah, aku tidak menemukan apapun. Hanya ada beberapa pohon pisang yang sudah tua, disertai rumput-rumput yang sudah tinggi tidak terawat. Hari itu pun kuhabiskan dengan membersihkan rumah, sambil melihat-lihat kondisi rumah ini, agar aku dapat mengetahui dan merencanakan lebih matang tentang arah dan bentuk renovasi yang akan kukerjakan nanti. Malam pun tiba, sekitar pukul 7 malam, Pak Budi tiba-tiba datang ke rumah bersama istrinya. Beliau membawa sebuah televisi sambil membawakan kami makanan ringan. Setelah selesai berkunjung, sekitar pukul 9 malam akhirnya Pak Budi dan keluarganya pun pergi meninggalkan kami. Malam itu, suasana sedikit cair karena sudah adanya TV di rumah ini, tapi entah kenapa, saat itu kami malah menonton film horor yang kebetulan tayang di salah satu stasiun televisi. Dan ketika sedang asyik menonton film, tiba-tiba salah satu rekanku membuat ide konyol yang tidak disangka-sangka. Hal itulah yang membuat proyek di rumah ini gagal. Waktu itu, Agus tiba-tiba berkata bahwa ada musik yang konon katanya bisa memanggil setan. Bro, kalian tahu gak kalau lagu Lingsir Wungi konon katanya bisa mengundang setan? Ucap Agus. Katanya sih bisa, tapi aku gak pernah buktiin, jadi aku gak terlalu percaya, ucapku. Gini aja, aku download lagunya, nanti kita putar, yang takut berarti kalah, dan yang kalah harus pijitin yang menang. Gimana? Usul Agus. Akhirnya kami pun melakukan permainan tersebut. Kami lalu mematikan TV dan coba mendengarkan lagu Lingsir Wungi lirik demi lirik. Setelah beberapa lama, ternyata kami pun tidak merasakan apa-apa. Meskipun kami coba berulang kali memutarnya, kami tetap tidak merasakan apa-apa. Dan singkat cerita, akhirnya permainan tersebut kami hentikan karena kurasa sudah cukup dan tidak menimbulkan efek apapun. Karena besoknya harus mulai bekerja, kami pun memutuskan untuk beristirahat lebih awal agar badan fit ketika bangun. Keesokan harinya, kami pun memulai pekerjaan kami. Karena teras rumah ini terlalu dekat dengan jalan, akhirnya kami putuskan untuk memindahkan pasir, semen dan batu ke belakang rumah, agar tidak mengganggu jalan kampung. Dan ketika aku sedang sibuk merenovasi rumah ini, aku tiba-tiba sangat terkejut. Saat itu aku melihat sosok yang kuduga adalah pocong. Sosok tersebut berdiri di sela-sela pohon pisang yang berada di belakang rumah ini. Saat itu, aku mencoba menahan diri dengan tidak melihat lagi ke arah pocong tersebut. Aku berpikir bahwa aku di sini niat mencari rezeki dan tidak mengganggu. Jadi meski waktu itu aku seolah sedang diawasi, ku coba tidak menghiraukannya, dan aku juga memilih diam dengan tidak membicarakannya kepada rekan-rekanku. Singkat cerita, akhirnya malam pun tiba. Saat itu kami bertiga hendak pergi ke warung kopi, karena selain ingin menghilangkan rasa jenuh, kami juga ingin tahu tentang lingkungan di desa ini. Dan akhirnya,
kami pun menemukan warung kopi yang tidak jauh dari tempat kami bekerja. Saat itu kami juga menjumpai beberapa bapak-bapak parubaya yang kuyakini mereka adalah warga sekitar. "Masnya orang mana? Kok sepertinya gak pernah lihat?" tanya bapak-bapak warung. "Kami bertiga tukang yang merenovasi rumah Pak Budi, Pak," jawabku. Saat itu, entah kenapa bapak tersebut langsung terkejut dan seolah tidak percaya dengan jawaban kami. "Loh, jadi ini tidur di rumah itu, Mas?" tanya bapak tersebut. "Iya, Pak." "Kenapa ya, Pak?" tanyaku. "Gak apa-apa, Mas. Makanya tadi pas aku lewat depan rumah itu kok kelihatan lampunya sudah menyala. Kan rumah tersebut kosong sudah lama, jadi kaget aja," ucap bapak tersebut. Saat itu, bapak tersebut terlihat masih aneh. Dia memandangi kami dengan raut wajah yang terheran-heran, seolah tidak percaya dengan apa yang kami katakan. Karena saat itu kami merasa tidak nyaman, akhirnya kami bertiga pun memilih menyudahi nongkrong malam itu. Sesampainya di depan rumah, kami sangat terkejut, karena saat itu kami bertiga melihat dengan jelas, seperti ada sosok perempuan di dalam rumah yang berjalan dengan santai ke arah belakang rumah. Karena takut itu pencuri, kami pun langsung lari menghampiri dan segera membuka pintu rumah. Dan ketika sampai di dalam rumah, anehnya kami tidak menemukan siapapun, tapi saat itu kami mencium aroma dupa yang sangat pekat sekali. Akhirnya kami pun coba mencari sumber bau tersebut, dan lagi-lagi kami tidak berhasil menemukannya. Bau tersebut seperti berasal dari dalam kamar, dan ketika kami masuk ke dalam kamar, kami tidak menemukan satupun dupa yang berada di dalam kamar tersebut. Karena perasaan mulai tidak karuan, akhirnya kami memutuskan untuk segera beristirahat, agar pikiran kami menjadi lebih tenang. Waktu itu sekitar pukul 11 malam, tiba-tiba aku dan Wahyu terbangun dengan sangat ketakutan, karena saat itu aku kembali mendengar lagu Lingsir Wungi dengan suara yang sangat keras. Saat itu, aku pun sontak sangat terkejut dan langsung beranjak dari tempat istirahatku. Dan betapa kagetnya aku saat itu, ketika tahu itu adalah ulah Agus. "Hahaha, kalian pasti ketakutan. Berarti kalian kalah, dan besok habis kerja kalian wajib pijitin aku," ucap Agus tertawa dengan gembira. "Resek lu Gus, udah malam gini masih aja mainin gituan," protes Wahyu. Dan setelah ulah Agus tersebut, akhirnya kami semua tidak bisa tidur, dan memilih untuk ngobrol-ngobrol santai. Dan tidak lama kemudian, Wahyu tiba-tiba mengeluh. "Gus, ayo antar aku buang air kecil ke belakang. Gara-gara lu tadi usil, gua jadi takut nih," ucap Wahyu. "Haduh, lu ada-ada aja. Ya udah ayo," jawab Agus. Dan mereka berdua pun ke belakang untuk buang air kecil. Dan tidak berapa lama kemudian, aku sangat terkejut ketika mereka berdua berlari ke arahku dan langsung masuk ke dalam sarung. "Kenapa lagi sih? Padahal mataku udah mulai ngantuk," protesku. "Aku tadi lihat pocong di bawah pohon pisang Wan. Wahyu juga lihat. Akhirnya dia gak jadi buang air kecil, karena langsung lari ke dalam lagi," tutur Agus. Saat itu aku langsung terkejut, dan ingat bahwa tadi aku juga sempat melihat sosok pocong di belakang rumah. Apa mungkin yang mereka lihat itu pocong yang kulihat tadi ya? Pikirku. "Ah, ngaco lu, jangan-jangan itu orang usil. Ayo kita lihat dulu, motor kita kan ada di belakang, jangan-jangan dia maling," jawabku. "Beneran Wan? Agus gak bohong, aku juga lihat, pocongnya di bawah pohon pisang, serem banget, tadi pocong itu lihatin kita," tambah Wahyu. Karena saat itu aku penasaran dan sekaligus memikirkan keamanan kendaraan, akhirnya aku beranikan diri untuk melihatnya.
Ketika aku hendak berjalan ke belakang dan melewati kamar kosong di rumah ini, aku tiba-tiba melihat ada sosok wanita yang sedang berdiri di pojok ruangan sambil menghadap ke tembok. Wanita tersebut menggoyang-goyangkan tubuhnya seolah sedang menidurkan anak kecil. Sontak, saat itu aku langsung kaget dan gemetar setengah mati karena ketakutan. Tanpa pikir panjang, aku pun langsung kembali ke tempat tidur. "Loh, kok balik lagi Wan? Lu takut ya?" "Iya kan, ada pocong di belakang." "Haduh, ayo Wan pergi dari sini. Aku takut Wan," keluh Wahyu. "Iya, tapi sudah pergi. Namanya juga rumah kosong, pasti ada penunggunya. Tapi mereka sudah pergi, karena mereka tahu rumah ini sekarang sudah kita tempati, jadi tidak kosong lagi," tuturku menenangkan. "Ya sudah kalau gitu, tapi aku masih kebelet nih Wan. Tadi belum sempat buang air kecil, ini aku mau ke belakang lagi, tapi aku sudah gak berani," jawab Wahyu. "Ya sudah, buang air kecilnya di botol aja yuk, gitu aja kok repot," usul Agus. Akhirnya karena Wahyu sangat ketakutan dan tidak berani kemana-mana, Wahyu pun menyetujui usul Agus dan dia pun buang air kecil di dalam botol air mineral. Saat itu, aku hanya terdiam melihat tingkah Wahyu, sambil terus memikirkan sosok wanita yang kulihat tadi. Kalau memang benar rumah ini berhantu, besok aku akan menemui Pak Budi dan membicarakan hal ini. Kurasa aku tidak berani melanjutkan pekerjaan ini, ucapku dalam hati. Dan setelah semuanya selesai, akhirnya kami bertiga pun kembali tidur. Dan tak lama kemudian, aku tiba-tiba merasakan ada beberapa orang yang sedang mengawasiku dari luar rumah. Hal itu terlihat dari bayangan seperti bayangan laki-laki yang sedang mengintip dari luar rumah melalui jendela. Saat itu aku coba tetap diam dengan tidak menghiraukan dan kembali memejamkan mata. Dan setelah beberapa lama kemudian, aku tiba-tiba sangat terkejut, karena Agus membangunkanku dengan tergesa-gesa. Dia mengaku melihat banyak orang di luar rumah yang sedang mengawasi mereka. Saat itu aku hanya diam dan tersenyum karena kurasa tadi aku juga sudah melihatnya. "Bangun Wan, tadi ada orang di luar jendela sedang liatin kita. Mereka ada 5 orang mondar-mandir di luar rumah. Haduh, aku besok mau pulang deh Wan. Gak mampu aku di sini," ucap Agus dengan tubuh yang sudah gemetar karena ketakutan. "Ini semua gara-gara kamu si Gus. Kemarin pakai acara dengerin lagu gituan segala. Sekarang mereka datang beneran kan?" ucap Wahyu. "Walah, itu semua gak pengaruh Yu. Lagu itu gak bisa buat manggil setan," jawab Agus membela diri. "Nah ini buktinya, kita semua tadi lihat setan," protes Wahyu. "Sudah, diam. Menurutku sih memang gak ada hubungannya lagu Lingsir Wungi dengan setan. Tapi karena niat kita kemarin memang memanggil, jadi mereka merasa ditantang. Akhirnya mereka menampakkan diri. Dan yang paling penting, rumah ini memang sepertinya berhantu. Kalau tidak berhantu mungkin kita akan aman-aman saja meskipun kita mendengarkan lagu tersebut berkali-kali. Aku juga pernah kok dengerin lagu itu, dan tidak terjadi apa-apa. Kayaknya rumah ini deh yang salah. Tadi kita juga nemuin kaca yang sudah tua dan banyak sekali bekas sesajen. Di sini sepertinya pernah dibuat tempat pemujaan, persisnya di kamar ujung. Aku tadi sebenarnya juga lihat sesuatu tapi aku gak bilang kalian. Sudahlah, besok kita bilang Pak Budi, kalau Pak Budi bisa menjamin keamanan kita. Kita lanjut, kalau Pak Budi gak bisa berbuat apa-apa, besok kita pulang, karena aku yakin Pak Budi mengetahui semuanya, kan dia pemilik rumah ini, terangku. Nah itu baru benar, lagian aku gak mau mati konyol di sini. Aku kesini cari rejeki, bukan cari mati, ucap Agus. Makanya lain kali jangan aneh-aneh Gus, apalagi kita belum tahu asal-usul tempatnya, meskipun kita menganggapnya mainan. Kalau penunggunya dengar dan mereka tidak terima,
kan urusannya bisa kacau, tutur Wahyu. Dan akhirnya kami pun melanjutkan tidur kami. Dan setelah beberapa lama kemudian, semuanya berubah menjadi benar-benar menyeramkan. Di tengah-tengah kami mulai bisa memejamkan mata. Tiba-tiba dari arah kamar di rumah ini, terdengar bunyi benda jatuh yang sangat keras sekali. Hal itu tentu saja membuat kami bertiga sangat terkejut dan saling berpegangan tangan. "Suara apa itu, Gus?" ucap Wahyu. "Itu dari arah kamar Yu. Ayo kita lihat," ajakku. Karena penasaran, akhirnya kami bertiga menyalakan lampu dan memberanikan diri untuk melihat ke dalam kamar. Dan setelah sampai di kamar, kami pun lega, karena kami tidak melihat apapun. Tapi anehnya, saat itu aku tidak menemukan benda jatuh, karena memang barang di kamar ini sudah kukeluarkan semua, dan hanya menyisakan cermin tua yang masih menempel di dinding. "Gak ada barang apapun di sini, Gus. Terus tadi suara apaannya? Cermin ini juga gak jatuh," ucap Wahyu. "Sudahlah, mungkin suara tikus di plafon. Ayo tidur lagi, udah ngantuk aku," ajak Agus. Saat itu, aku yang pertama kali melihat keanehan di kamar ini, yaitu cermin. Cermin di kamar ini tiba-tiba dalam kondisi bersih dan sudah pecah. Padahal masih teringat jelas di kepalaku bahwa siang tadi cermin tersebut masih kotor dan belum pecah sama sekali. Akhirnya, aku pun coba tidak menghiraukannya dan kembali beristirahat. Dan sekitar pukul 2 dini hari, tiba-tiba aku terbangun lagi karena Agus membangunkanku sambil menutup mulutku. Dia memberi isyarat agar tetap diam dan tenang. Saat itu, Agus mengajak aku dan Wahyu untuk mendengar suara yang waktu itu memang terdengar sangat jelas sekali. Waktu itu kami mendengar suara langkah kaki mondar-mandir, disertai nyanyian kecil seperti seorang ibu yang sedang menggendong untuk menidurkan bayinya. Suara tersebut terdengar jelas dari balik tembok tempat kami beristirahat. Dan setelah beberapa saat, akhirnya suara tersebut perlahan terdengar seperti memutari rumah ini dan masuk ke dalam rumah dari arah belakang. Suara langkah tersebut memasuki rumah dengan perlahan. Kami bertiga pun langsung berdekatan dan masuk ke dalam sarung kami masing-masing. Kami pun mulai berdoa sebisanya, dengan keringat yang sudah mulai bercucuran. Dan setelah kami dengar dengan lebih teliti, suara tersebut seperti masuk ke dalam kamar pojok dan berhenti di kamar tersebut. Karena ketakutan, kami pun tidak berani memastikannya dan memilih untuk tetap berada di dalam sarung. Tidak lama kemudian, aku kembali mendengar suara langkah tersebut, dan kini suara tersebut terdengar tepat berasal dari arah depan tempat kami tidur. Dengan perasaan yang semakin ketakutan, aku coba melihatnya dari dalam sarung. Meskipun samar-samar, saat itu aku berhasil melihat sosok tersebut. Sosok tersebut tinggi besar, memakai baju putih kusam dengan rambut sepinggang. Dia mondar-mandir di depan kami sambil menggendong bayi. Saat itu, perasaanku sudah tidak karuan. Keringatku semakin bercucuran dan ku percepat membaca doa, berharap sosok tersebut segera pergi. Dan selang beberapa lama, tiba-tiba kami mendengar suara nyanyian yang terdengar sangat lirih. Setelah itu, kami bertiga juga kembali melihat ada sosok perempuan yang keluar dari dalam kamar lalu menuju ke arah belakang rumah. Aku pun saat itu semakin gemetar sambil tetap meremas tangan Wahyu. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba lampu di rumah ini mendadak mati. Hal itu seketika membuat kami sudah tidak kuat lagi. Kami pun langsung berteriak dan lari tunggang langgang. Saat itu, kami sempat kesulitan membuka pintu utama, karena selain tidak adanya cahaya, tubuh kami semua gemetaran. Hal itulah yang membuat kami saat itu sangat kesulitan untuk keluar dari rumah ini. Di sela-sela kami masih gemetaran,
kami juga sempat mendengar suara tawa sekaligus suara tangisan bayi yang terdengar semakin jelas. Dan setelah kutoleh, ternyata sosok tersebut tiba-tiba berdiri tidak jauh dari posisi kami. Sosok tersebut memandangi kami sambil tertawa cekikikan. Masih teringat jelas di kepalaku, meskipun saat itu sangat gelap, tapi aku masih bisa melihat bahwa wajah sosok tersebut sangatlah menyeramkan. Akhirnya kami pun bisa keluar rumah dan langsung berlari menuju masjid yang berada di ujung jalan. Karena masih ketakutan, kami putuskan untuk beristirahat di masjid tersebut hingga pagi hari. Saat itu di masjid, kami dihampiri oleh salah satu jamaah yang baru selesai melaksanakan sholat subuh. "Masnya dari mana? Kok seperti tergesa-gesa?" tanya bapak tersebut. "Kami tukang yang merenovasi rumahnya Pak Budi. Maaf, kami numpang istirahat di sini ya Pak. Soalnya kami habis diteror setan di rumah itu," ucap Agus tanpa basa-basi. "Oh jadi kalian toh yang merenovasi? Karena saya dengar dari warga kalau rumah Pak Budi ada yang merenovasi. Rumah itu sudah beberapa kali direnovasi orang Mas, tapi gagal terus. Kasusnya sama seperti kalian," ucap bapak-bapak tersebut. "Terus gimana Pak? Motor dan baju kami masih di dalam rumah itu. Kami gak berani ambil," imbu Wahyu. "Ayo, saya antar ambil sekarang Mas. Setelah itu saya sarankan mending Masnya rundingan lagi sama Pak Budi. Bilang aja jujur apa yang terjadi. Warga di sini semuanya tahu kalau Pak Budi dulu gosipnya pernah melakukan pemujaan setan Mas. Bahkan konon katanya anaknya meninggal karena menjadi tumbal. Kini Pak Budi sudah sukses dan sudah pindah ke rumah yang baru. Rumah yang Mas renovasi itu rumah lama yang sudah ditinggalkan dari dulu," terang bapak tersebut. Singkat cerita, pagi itu kami diantar kembali masuk rumah oleh bapak tersebut untuk mengambil barang-barang serta kendaraan kami. Dan sekitar pukul 8 pagi, kami bertiga menuju rumah Pak Budi dengan maksud menceritakan apa yang sudah kami alami. Setelah memasuki rumah Pak Budi, aku sangat terkejut, karena saat itu aku melihat foto keluarga yang menampilkan sosok perempuan yang kurasa dia adalah sosok perempuan yang kulihat semalam. Namun karena kuanggap itu privasi Pak Budi, akhirnya aku tidak menanyakan dan memilih fokus membahas kelanjutan kontrak kerjaku. Dan setelah bernegosiasi ulang, akhirnya saat itu aku langsung mengakhiri kontrak kerjaku dan memilih untuk kembali pulang bersama rekan-rekanku. Itulah pengalamanku yang tidak mungkin aku lupakan selama aku hidup. Hingga saat ini, ketika aku berkumpul dengan Agus dan Wahyu, aku pun sering mengingat kembali kejadian saat itu. Aku tak henti-hentinya mengucap syukur karena aku masih diberi keselamatan dan kehidupan hingga saat ini. Selesai. Terima kasih teman-teman. Semoga cerita ini menemani hari-hari kalian. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.